Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan agar kita selalu terhindar dari virus corona ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bab protista. Jika ada pertanyaan mengenai apa hewan terkecil di dunia, pasti orang-orang menjawab dengan amuba. Nah, apa sebenarnya amuba itu? Ternyata amuba merupakan salah satu makhluk hidup yang masuk dalam kingdom protista. Nah, lebih spesifiknya lagi, dia masuk dalam protista mirip hewan atau protozoa. Nah, kenapa dia mirip hewan? Apakah dia bukan hewan sesungguhnya seperti kambing, sapi, dan lain-lain? Nah, selain itu, apa sebenarnya protista ini? Kalian akan tahu setelah kalian mempelajari bab ini. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan mengenai ciri-ciri protista, kemudian mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa berdasarkan alat geraknya, dan juga dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan peran protista mirip hewan atau protozoa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan video pembelajaran ini sampai selesai ya. Di bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai bakteri. Nah, bakteri ini merupakan makhluk hidup yang tingkatannya paling rendah dalam sistem klasifikasi. Nah, protista ini berada di satu tingkat lebih tinggi daripada bakteri karena dia sudah mempunyai komponen-komponen yang lebih kompleks daripada struktur tubuh bakteri. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pasti kalian sudah kenal dengan plankton di kartun SpongeBob kan? Nah, apakah kalian tahu siapa sebenarnya plankton itu? Apakah dia termasuk hewan, tumbuhan, atau yang lainnya? Ternyata plankton ini termasuk ke dalam protista. Nah, apa itu protista? Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Whittaker ini, itu ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom protista, kemudian ada fungi, ada plants, dan juga ada animalia. Ini protista termasuk organisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana. Nah, eukariotik ini karena dia sudah mempunyai membran inti sel dan merupakan organisme bersel tunggal atau uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Nah, perbedaan dengan bakteri kemarin, bakteri merupakan organisme prokaryotik dan bersel tunggal atau uniseluler, termasuk dalam kingdom Monera. Jadi, protista itu merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan merupakan hewan, tumbuhan, atau jamur. Dikatakan mirip karena dia memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan hewan, tumbuhan, atau jamur. Nah, dalam mempelajari protista ini, kita akan belajar mengenai ciri umum protista, kemudian klasifikasinya, dan juga peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri umum protista yang pertama ada eukariotik. Nah, dia disebut eukariotik karena dia memiliki inti sel yang sudah terbungkus oleh membran. Kemudian, kebanyakan protista itu bersel tunggal atau uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Kemudian, cara mendapatkan makanannya itu ada yang heterotrof, atau dengan menyerap molekul organik atau memakan organisme lain. Ada juga yang fotoautotrof, atau dia memiliki kloroplas sehingga dia dapat berfotosintesis. Kemudian reproduksi protista ini ada yang reproduksinya secara seksual, yaitu dengan penyatuan gamet dari dua individu yang sama. Ada juga yang dengan aseksual, yaitu tanpa melibatkan individu lain dalam proses reproduksinya. Kemudian habitat protista ini itu ada di air atau daerah yang lembab.
Kemudian hidupnya ada yang bebas, ada juga yang sebagai parasit. Nah, berdasarkan kemiripan ciri-ciri dengan organisme lain dan cara memperoleh makanan sebagai sumber energi, protista dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip jamur. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Kemudian, nah ini ada perbandingan protista mirip hewan dengan hewan tingkat tinggi. Nah, persamaannya, mereka sama-sama memiliki alat gerak dan bersifat heterotrof. Kemudian perbedaannya, kalau hewan tingkat tinggi itu semuanya multiseluler. Kalau protista mirip hewan itu kebanyakan uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Kemudian protozoa ini juga dia memiliki kista, yaitu merupakan suatu bentuk sel yang tidak aktif dan memiliki dinding sel yang sangat tebal dari kapsul polisakarida sehingga dia dapat bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan, seperti bentuk spora pada bakteri kemarin. Kemudian ciri-ciri protozoa ini ada yang pertama eukariotik atau dia sudah memiliki membran inti sel. Kemudian kebanyakan protozoa ini uniseluler. Kemudian cara memperoleh makanannya dengan heterotrof atau dengan memperoleh makanan dari organisme lain. Kemudian protozoa ini dia memiliki alat gerak. Ada yang dengan kaki semu atau pseudopodia, ada yang dengan bulu getar atau silia, dan juga ada yang dengan bulu cambuk atau flagellum. Kemudian protozoa ini memiliki pelikel atau selaput tubuh yang sangat keras untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Dan selain itu, dia hidupnya ada yang bebas, kemudian ada yang sebagai saprofit atau parasit. Kemudian habitatnya ada di laut, air tawar, daerah lembab, dan juga ada yang di tubuh manusia. Kemudian protozoa ini dapat membentuk kista jika lingkungan tidak menguntungkan. Kemudian klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada rhizopoda atau sarkodina. Dia bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian ada ciliata atau ciliopora atau infusoria. Dia bergerak dengan rambut getar atau cilia. Kemudian yang ketiga ada flagellata atau mastigopora. Dia bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Kemudian yang terakhir ada sporozoa atau apikompleksa. Ternyata dia tidak memiliki alat gerak. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang rhizopoda atau sarkodina. Nah, dia dari kata rhizo yang artinya akar dan pod atau kaki. Nah, ternyata dia merupakan protozoa yang hidup dan bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian pseudopodia ini sebenarnya merupakan juluran dari sitoplasmanya. Nah, ini contohnya ada amuba. Nah, amuba ini bentuk tubuhnya itu berubah-ubah. Tapi ada juga rhizopoda yang bentuknya tetap dan memiliki cangkang seperti foraminifera. Nah, ada bagian-bagian dari amuba dapat dilihat. Nah, amuba ini dia memiliki sitoplasma. Ini ada 2, yaitu yang pertama endoplasma atau plasma bagian dalam, dan juga ektoplasma atau plasma bagian luar. Kemudian ada pseudopod, ini untuk bergerak, kemudian vakuokontraktil untuk membuang sisa makanan dalam bentuk yang cair, kemudian vakula makanan untuk mencerna makanan, kemudian ada nukleus sebagai inti sel, kemudian ada membran sel untuk melindungi tubuh dari amuba ini. Kemudian cara rhizopoda menangkap dan mencerna makanan dapat dilihat di gambar. Nah, ternyata dia menangkap dan mencerna makanan dan menggunakan gerak ameboid, itu dengan menjulurkan pseudopodianya dan mengaitkan ujungnya untuk menangkap makanan menggunakan pseudopodianya. Seperti di gambar dapat diperhatikan. Kemudian reproduksi rhizopoda. Nah, ini menggunakan
aseksual, yaitu dalam pembelahan biner, seperti pada bakteri kemarin. Nah, ini prosesnya yang pertama, ini ada pembelahan dari inti sel. Kemudian membran plasmanya akan melakukan ke dalam dan akan membagi menjadi 2 sel. Nah, ini contoh-contoh dari rhizopoda. Tadi ada amoeba, kemudian ini ada entamoeba coli yang menyebabkan diare, kemudian ada entamoeba histolytica yang menyebabkan penyakit disentri, ada foraminifera yang digunakan sebagai penanda umur batuan dan pencarian sumber minyak bumi. Ada juga radiolaria yang dimanfaatkan untuk bahan penggosok dan bahan peledak. Kemudian yang kedua ada ciliata atau ciliofora atau infusoria. Nah, ini ciliat itu artinya rambut kecil dan fora artinya gerakan. Jadi dia protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Kemudian ciri khususnya dia memiliki 2 inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Nah, makronukleus ini berfungsi sebagai sintesis RNA, kemudian mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel, kemudian juga sebagai alat pembelahan aseksual. Sedangkan yang mikronukleus ini digunakan sebagai alat reproduksi seksual. Selain itu, ciri khasnya juga dia memiliki trikosis untuk melindungi diri dari musuh. Nah, ini contohnya paramecium. Kemudian struktur ciliata hampir sama dengan yang tadi. Ini ada struktur khususnya ada makronukleus dan mikronukleus, kemudian ada sitostoma. Ada sitostoma untuk mendapatkan makanan dan menyalurkannya ke vakuola makanan, kemudian setelah dicerna, diabsorpsi, kemudian ada sisa pencernaan dikeluarkan lewat lubang anal atau sitoprok. Kemudian reproduksi ciliata ini yang pertama ada aseksual dengan pembelahan biner seperti yang tadi, kemudian yang kedua ada seksual yaitu secara konjugasi. Nah, yang pertama ini ada 2 sel berkonjugasi membentuk jembatan sitoplasma, kemudian mikronukleus diploidnya akan mengalami meiosis menjadi mikronukleus yang haploid. Kemudian 3 mikronukleus haploidnya dia akan mereduksi, kemudian mikronukleus yang tersisa dia akan mengalami pembelahan mitosis, jadi menjadi 2. Kemudian antar mikronukleus dari satu sel dengan sel lainnya dia akan bertukar. Nah, setelah bertukar, mikronukleus haploid tadi dia akan bergabung. Jadi mikronukleus yang diploid atau terjadinya singami. Kemudian mikronukleus diploidnya dia akan mengalami pembelahan mitosis banyak 3 kali berturut-turut. Jadinya ada 8. Kemudian makronukleus yang asli ini, yang atas dia akan hancur. Kemudian digantikan oleh 4 mikronukleus yang diploid tadi. Sedangkan mikronukleus 4 ini yang lainnya tetap. Kemudian setelah itu sel ini dia akan mengalami pembelahan sehingga menjadi banyak. Nah, contoh ciliata tadi ada paramecium, kemudian ini ada Plantidium coli, kemudian ada Stentoroceli, kemudian ada Verticella dan juga ada Didinium. Nah, yang 3 ada flagellata atau Mastigopora. Nah, ini flagel dan mastik itu artinya cambuk dan porus artinya gerakan. Jadi dia merupakan protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. Kemudian dia bentuknya memanjang dan setiap organismenya memiliki jumlah flagella yang berbeda-beda. Dan ciri lainnya, dia tidak dapat membentuk kista atau sista. Kemudian hidupnya bebas dan kebanyakan sebagai parasit dan memperoleh makanannya dengan heterotrop.
Kemudian klasifikasi flagellata ada dua, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Jadi Phytoflagellata ternyata dia berklorofil. Jadi dia dapat berfotosintesis, contohnya dari Euglena viridis. Kemudian Zooflagellata itu dia tidak memiliki klorofil. Nah, contohnya dari Trypanosoma sp. Nah, reproduksi flagellata ini dengan aseksual, yaitu pembelahan biner, sama dengan yang tadi. Kemudian contoh flagellata, ini ada Trypanosoma brucei, dia menyebabkan penyakit tidur. Kemudian ada Trypanosoma evansi, dia menyebabkan penyakit surah pada hewan. Kemudian ada Leishmania donovani, dia menyebabkan penyakit kala azar. Kemudian ada Giardia lamblia, dia menyebabkan penyakit giardiasis. Kemudian yang terakhir ada sporozoa atau apikompleksa. Nah, ini dari kata spor atau biji dan zoa yang artinya hewan. Kemudian dia merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian bentuk tubuhnya bulat oval dan dia dapat berpindah melalui aliran darah tubuh inang. Kemudian dia dapat membentuk spora dan hidupnya bebas dan rata-rata sebagai parasit. Kemudian dia memiliki siklus hidup yang kompleks dengan adanya inang antara. Ini reproduksi sporozoa. Nah, sporozoa ini hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan di hewan. Contohnya ada Plasmodium, yang dia dapat menyebabkan penyakit malaria yang ditularkan lewat hewan perantara berupa nyamuk Anopheles. Nah, ini contohnya. Pertama, nyamuk ini dia di dalam tubuhnya ada sporozoid, yaitu sporozoid dari Plasmodium, sporozoa Plasmodium. Kemudian dia menggigit manusia, kemudian sporozoidnya akan berada di menuju sel liver atau jaringan hati. Kemudian dia akan mengalami perkembangan dari yang tadinya sporozoid, kemudian merozoid, kemudian berlanjut ke tropozoid. Kemudian setelah itu sel darah merahnya ada yang pecah atau mengalami sporulasi. Setelah itu tropozoidnya dia akan semakin berkembang dan matang, dia akan berkembang menjadi gametosit. Nah, gametosit ini ada yang jantan dan ada yang betina. Yang jantan itu mikrogametosit, yang betina makrogametosit. Nah, setelah itu di aliran darah ini ternyata si nyamuk ini dia nempel lagi ke tubuh manusia. Ternyata mikrogametosit dan makrogametositnya dia menuju ke tubuh si nyamuk. Kemudian di dalam tubuh si nyamuk mereka mengalami fertilisasi. Saat fertilisasi jadilah ookinet. Nah, ookinet ini berkembang menjadi oosit, di mana oosit ini di dalamnya ada sporozoid. Kemudian sporozoid di tubuh usus pencernaan dari si nyamuk ini dia akan menuju ke kelenjar lidah dari si nyamuk. Kemudian nyamuknya menggigit manusia yang lain. Jadinya manusia yang lain itu tertular penyakit yang dibawanya, yaitu penyakit malaria. Kemudian contoh sporozoa ada Plasmodium sp, dia menyebabkan penyakit malaria. Kemudian ada juga Toxoplasma gondii, dia menyebabkan penyakit toxoplasmosis. Nah, itu dia penjelasan mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua ya? Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran mengenai protista bagian pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.